Oke, jadi rumus umumnya adalah cuma ini ya. Cuma nanti di soal AX itu nggak diberikan gitu aja. Harus dirumuskan. Itu yang agak susahnya. Begitu tahu AX-nya, udah masukkan aja ke integral. Ngitung biasa ya. Coba kita lihat. Ini nggak bisa disembunyikan ya. Jadi ya digeser-geser aja kalau ngagokin. Oke, kita lihat soalnya. Gini. Yang pertama itu gambarnya udah diberikan. Jadi memudahkan. Yang soal seperti ini yang susah menginterpretasikan ini ya kalimat-kalimatnya. Harus dibaca pelan-pelan. Coba kita lihat. Nah, alas sebuah benda, alas itu bawahnya ya. Jadi ini alas sebuah benda ya ini bawahnya. Nah, alas sebuah benda adalah daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 1 - X² per 4. Coba saya mau gambar dulu. Ya, grafik Y sama dengan X² per 4. Kemana? Kok nggak muncul? Sebentar, crop lagi. Bukan X² per 4. 1 - X² per 4. Nah, ini akan saya gambar dulu. Gambarnya gimana nih? Hmm? Gambarnya saya gambar dulu X². Kalau X² gimana? Tentunya apal ya. Kalau Y sama X², apal harusnya. Ini Y sama X². Kalau dibagi 4 gimana? Ya, dibagi 4 berarti lebih rendah aja gitu ya. Ini X² per 4. Diminuskan berarti gimana? Ngebalik ke bawah, betul? Saya hapus lagi. Jadi ini grafik Y sama dengan min X² per 4. Ditambah 1. Jadi diapakan? Hah? Apa? Dicoret. Oh, dinaik ke atasan 1. Menjadi, ini saya hapus lagi. Naikkan 1. Sekarang biru warnanya. Kira-kira gitulah ya. Ini 1 ya. Ini 1 Y sama dengan 1 - X² per 4. Begitu? Nah, coba kita balik ke soalnya. Itu adalah ini saya hanya gambar sepotong. Kan kalau ini harusnya ada di kiri dan di kanan. Ini hanya digambar yang ininya aja. Karena coba kita lihat baca soal berikutnya. Kenapa hanya digambar yang kanan? Karena dibatasi oleh ini tolong direvisi sumbu X positif. Soalnya supaya cocok. Dan sumbu Y positif. Jadi ini sumbu X positif, sumbu Y positif. Jadi yang di kiri nggak perlu gambarnya ya. Ini yang tadi parabolanya hanya yang di kanan. Nah, ini alasnya, bawahnya. Bawahnya itu. Nah, kemudian penampang-penampang yang tegak lurus sumbu X. Coba kita lihat lagi. Kalau ini sumbu X, tegak lurus sumbu X itu berarti bentuknya gini ya, nggak harus kotak, tapi bisa aja mau lingkaran juga. Dia tegak lurus sumbu X. Nah, penampang yang tegak lurus sumbu X berbentuk ini dulu namanya bujur sangkar, sekarang namanya persegi ya. Zaman saya dulu bujur sangkar. Jadi gimana bendanya? Nah, untuk itu kembali ke sini tadi ini alasnya. Alasnya adalah daerah yang dibatasi oleh grafik ini sumbu X positif, sumbu Y positif. Ini alasnya. Jadi pada gambar di bawahnya ini saya gulingkan ke dalam supaya mendatar, supaya jadi bawahnya, ya. Di 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 apa? Diputar ke dalam.
dinding itu 90 derajat. Ini jadi ini sumbu Y-nya sekarang ini, sumbu X-nya ini garis grafik ini ya. Nah, tadi dibilang alas yang penampang yang tegak lurus sumbu X. Saya gambar dulu sepotong di sini supaya paham. Moga-moga. Jadi ini di gambarnya mendatar sumbu Y, ini sumbu X. Tadi bendanya, parabolanya seperti ini. Ini alasnya. Nah, penampang yang tegak lurus sumbu X berarti bikin bidang yang tegak sumbu X, tegak lurus sumbu X, bidang, tapi melalui ini aja. Nah, ini aja, gitu ya. Berbentuk persegi ini. X. Nah, ini berbentuk persegi. Kalau di sini gimana? Ya, bentuknya ini. Lebih kecil perseginya ya. Yang kanan cuma titik. Yang kiri paling besar perseginya. Gitu. Jadi di setiap titik X, penampangnya, ini kan tegak lurus sumbu X ya, berbentuk persegi. Sehingga jadilah bendanya seperti ini. Terbayang nggak? Ah, benar. Siapa yang sudah terbayang bentuk bendanya? Tuh kan nggak ada. Siapa yang belum ngerti? Nggak ada juga. Berarti kelompok ketiga yang gila. Ngerti enggak? Nggak ngerti juga enggak. Itu ya. Total, kamu terbayang bendanya? Hmm? Tuh dia udah sadar. Hmm. Oh, iya disebut total dia sadar. Oh, dari jauh total. Kalau dari Lembang kelihatannya malah titik-titik mungkin. Ini kotak-kotak cowok, paham nggak? Bendanya kebayang? Oke. Nah, kita menghitung volumenya. Gimana? Oke, kita lihat ya. Hmm. Perseginya sepanjang ini. Semuanya. Jadi di titik ini juga persegi. Di sini juga persegi. Di semua titik. Makin ke kiri, makin besar. Makin ke kiri, makin besar. Makin ke kanan, sana kanannya. Makin ke sana, akhirnya di ujung titik aja perseginya. Gitu ya. Nah, kalau udah tahu bentuk bendanya, tinggal gini. Kan tadi rumusnya AX DX diintegralkan. Tinggal kita pilih. Kalau ini ada di posisi X, berapa ini si persegi ini? AX ya luasnya. Kalau udah bisa merumuskan luasnya, gampang. Saya buka dari sini ya. Klik. Nah, diulang. Nah, kita perhatikan irisan penampang. Jadi yang ini nggak usah bikin partisi lagi. Merumuskan AX aja. Perhatikan irisan penampang sejauh X dari pusat koordinat ini X. Maka kita akan rumuskan AX berapa. Kalau udah tahu, udah masuk rumus yang di depan. Saya mau tanya, panjang ini berapa? Hmm? Hah? Iya betul, berapa? 1 min. Iya, karena kan kalau ini X, tinggi ini kan Y-nya kan sama dengan yang di sini, gitu. Dan dia persegi, jadi ini juga tahu kan, sama ya. Jadi luas ini kali ini, betul? Ah, udah dapat dah. Ya, nih saya langsung di sini ya. Ini kan digambar dulu untuk X. Ini bukan X ya, X aja.
Ya, ini sama. Ini kan persegi. 1 min X kuadrat per 4. Dengan demikian, AX-nya tahu. AX-nya ini kali ini. Itu AX-nya. Nah, udah tahu? Ya udah tinggal ceplok aja. Kayak telur diceplok. Integral AB AX DX. Mana? Udah luas. Ini, sorry, ketutupan. Nah, volumenya tinggal, oh ya, partisinya dari berapa? Kita lihat ini X ya. Dari 0, ini harus dihitung dulu ya, titik potongnya. 0 sampai 2, daerah ini, X ya. Tinggal AX, DX. Gitu. Dah, hitung sendiri ya. Paham nggak? Kamu garis-garis paham nggak? Kamu namanya siapa? Yuna. Junda. Aduh, aneh, susah ya ngingetnya. Gampangan Warsoma ya. Iya, warung soto Madura gitu. Oke, silahkan kalau mau dicalin. Bentar, diulang. Nah, soal yang kedua seperti ini. Alas sebuah benda adalah daerah yang dibatasi Y akar X dan Y sama X kuadrat. Coba lagi yang lain. Total, gimana gambar? Oh, niru dia ya. Enggak, dia salah kok. Hmm? Merah gimana? Gambar Y sama akar X. Grafik dasar harus tahu Y. Hah? Kira-kira. Oh gitu. Y akar X. Grafik standar tuh kalian harus udah cepet ya. Y sama X kuadrat, X pangkat 3 akar X, Y sama seper X, Y seper X kuadrat, sin cos sama tangen sekan gitu ya. Itu udah harus cepet. Oke, yang lupa udah saya gambarin. Y sama dengan akar X itu bentuknya seperti ini. Kayak X kuadrat tapi membuka ke sumbu X. Ini Y ya. X kuadrat grafiknya ini. Ah, ya udahlah biar jelek. Y sama akar X. Yang ini Y sama dengan X kuadrat. Berarti daerahnya ini. Nah, itu alasnya, bawahnya. Jadi saya gulingkan, putar ke dalam dinding ini, dinding layar ini 90 derajat ke belakang. Jadi supaya ini sumbu Y-nya terguling gitu ya. Jadi gambarnya yang satu akar X, yang satu X kuadrat. Ini daerahnya. Supaya dia ada di bawah karena alasnya. Nah, penampang yang tegak lurus sumbu X, kayak tadi, kita bikin bidang yang tegak lurus sumbu X gitu. Kayak gini, tegak lurus sumbu X. Tapi yang melalui ini, daerah ini. Jadi saya bikin ini. Nah, gitu. Berbentuk setengah lingkaran. Nah, ini setengah lingkaran nih. Gitu ya. Nah, jadi ini di posisi X tertentu setengah lingkaran. Yang di sini gimana? Ya setengah lingkaran. Yang di sini setengah lingkarannya kecil. Yang di kanan sekali titik aja. Gitu ya. Nah, saya perlihatkan di solusinya supaya gambarnya agak bagus. Ini akar X dan X kuadrat digulingkan, ini sumbu Y-nya ke sana, ini diputar ke dalam 90 derajat supaya yang hijau ini menjadi alas. Nah, penampang yang tegak lurus sumbu X, tegak lurus sumbu X itu nggak harus melalui sumbu X ya. Kalau saya punya bidang di sini juga, ya tegak lurus sumbu X gitu ya. Kalau diperbesarkan tegak lurus sumbu X. Berbentuk setengah lingkaran.
Jadi yang di sini setengah lingkaran gitu ya. Gitu. Yang di sini ya setengah lingkaran. Ya, saya nggak bisa ngegambar. Yang di kanan titik, yang di kiri titik. Nah, kembali kan rumusnya integral AX dx. Jadi diambil posisi X tertentu. Ini kalau posisi X tertentu kayak di sini. eh, X tertentu. Rumuskan ini berapa AX-nya. Kalau di posisi X tertentu berarti ini apa namanya garis tengahnya atau diameternya sama dengan ini, betul? Ya, yang saya gambar ini sama dengan ini. Berapa? Berapa ini garis tengahnya? Panjangnya. Y atas kurang Y bawah kan? Y atas berapa? Akar X. Y bawah X kuadrat. Jadi itu panjangnya akar X min X kuadrat. Jadi jari-jarinya setengahnya ya. Maka luas ini berapa? Kalau lingkaran kan pi r kuadrat. Ini setengah pi r kuadrat kan? Jadi AX-nya setengah pi r kuadrat. R-nya ini tadi. Pangkat 2. Gitu? AX-nya. Udah dapat AX-nya. Coba dilihat. Kalau bingung tanya. Tanya. Ini tadi jari-jarinya. Ini. Selalu lihat di posisi X ya. Di posisi X berapa ini? Yaitu ini. Fungsi atas kurangi fungsi bawah. Sama dengan ini. Jari-jarinya setengahnya. Setengah diameter. Nah, jari-jarinya udah tahu. Ini tadi kan berbentuk setengah lingkaran. Berarti luasnya setengah pi r kuadrat. Setengah pi r kuadrat. Ya, oke. Saya buka. Ah, ini saya langsung nih. Tadi panjang ini langsung aja saya tuh. Fungsi atas kurang fungsi bawah. Kemudian jari-jari. Kenapa dibagi dua? Karena mau jadi jari-jari. Nah, setengah pi jari-jari kuadrat. Itu. Oke, silahkan kalau mau disalin dulu. Suka lupa. Baik, setelah dirumuskan, tinggal saya tulis ini. Kalau di slide-nya langsung ya, karena ini panjang ini gitu, udah saya langsung fungsi atas, kurang fungsi bawah. Udah, kalau udah tahu AX-nya, maka luas, luas, volume bendanya adalah, ini harus dicari dulu titik potongnya. Samakan akar X sama X kuadrat, ketemu titiknya X-nya 1. Maka integralkanlah dari ini daerahnya yang hijau X-nya dari 0 sampai 1. Ceplok aja ini AX dx. Ya, ini kalian kuadratkan dulu, integralkan lah. Mudah fungsinya. Kalau lupa tanya teman. Oh, kalau lupa kita ke nomor 3 yang susah. Jadi yang susahnya itu merumuskan AX-nya. Kalau udah ketemu, udah langsung aja kan. Oke, saya bahas nomor 3. Aduh, kuliahnya lambat sekali, tapi nggak apa-apa lah di awal. Nanti kalau bahannya udah susah-susah, saya kuliahnya cepet supaya nggak banyak yang nanya. Soalnya sama bingungnya. Hmm, ini ketawanya mantap ya. Nah,
tentukan volume irisan dua buah, bukan silinder. Ini kan seperempat silinder ya. Jadi harus direvisi soalnya. Tak seperempat silinder. Berjari-jari satu. Jadi ini jari-jarinya satu. Nah, dua silinder gitu dimasukkan. Bisa masuk gitu kayak hantu gitu ya. Disatukan. Nah, nah ini ada irisannya nih. Yang di sini. Berapa volumenya? Dengan ada petunjuk penampang yang mendatar, ini yang biru, bentuknya persegi. Ya, silindernya sama, simetri, pasti ini pasti persegi. Gimana ngitungnya? Kita harus merumuskan lagi. Luas penampangnya berapa? AX-nya berapa? Itu ya. Ini penampangnya tegak lurus, sumbu yang vertikal, betul? Ya, ini yang biru ini kan tegak lurus sumbu vertikal. Kalau yang tadi kan tegak lurus sumbu X. Nih penampangnya. Nah, yang sekarang ini penampangnya tegak lurus sumbu vertikal. Nah, sama aja kita rumuskan. Oke, saya buka aja. Karena menggambar ini udah saya nyerah aja. Kalau harus gambar itu ya. Sebentar ini zoomnya nutupin. Ah, oke, suka lupa direkam. Oke, kita lihat ini. Kita lihat bahwa tadi yang biru itu persegi udah dikasih tahu di soalnya. Nah, penampangnya ini harus kita lihat tegak lurus sumbu yang mana? Tegak lurus sumbu yang tegak. Sumbu yang tegak saya namakan sumbu T. Mau X juga boleh ya. Terserah ini namanya sumbu yang tegak. Saya akan merumuskan ini sebagai fungsi dari T. Kalau tegak lurus sumbu X, tadi AX. Tegak lurus sumbu T, ya luas pendampangnya harus jadi AT, gitu ya. Nah, gimana mendapatkannya? Ini kan persegi, berarti saya harus mendapatkan apa ini namanya? Sisinya ya. Kalau sisinya udah tahu, misalkan sisinya ini, misalkan aja, itu sisinya misalkan T kuadrat tambah 2 misalkan. Nanti akan kita hitung. Ya udah luas penampangnya ini kali ini karena berbentuk persegi. Kita akan merumuskan itunya dulu. Nah, gimana? Coba saya mau tanya dulu. Bukan tanya. Saya ngasih tahu aja. Ini satu ya. Tadi dibilang jari-jarinya satu. Nah, untuk itu saya akan lihat yang area sini aja nih. Yang ini. Nah, ini. Ini tadi ada sumbu T. Ini terserah yang ke sini mau namakan sumbu X atau apalah. Nah, saya akan lihat bagian yang merah itu. Twing. Nah, ini yang merah ini. Saya gambar ini, sumbunya saya namakan sumbu X. Yang ini tadi T. Nah, maka yang pink ini menjadi ini, betul? Paham? Yang pink ini menjadi ini. Nah, yang busur ini dengan busur ini sama kan ya? Kan seperempat silinder ya? Sama. Nah, ini kan kalau penuh bentuknya lingkaran, betul? Persamaannya apa? Persamaan lingkaran. Ini X kuadrat tambah T kuadrat sama dengan 1. Ya kenapa bukan Y? Karena saya namakan sumbunya T ya jadi T kuadrat. Paham? Gunadarmo? Paham. Oh, saya sekarang paham kenapa kamu jadi B. Karena kamu duduknya di belakang. Ini deretan A tuh di sini. Deretan A, AB. Aduh sedih itu yang di belakang gua sini. Ini. Nah, yang saya perlukan adalah panjang ini ya. Untuk ngitung nanti luasnya berapa itu? Sisi kali sisi.
Persegi. Berarti yang saya perlukan adalah menentukan panjang. Gimana ini teh? Tutupan lagi. Eh, Ngambil pennya susah. Ini, sorry, saya kasih warna biru di sini. Yaitu panjang ini ya. Betul? Nah, saya rumuskan panjangnya sebagai fungsi T. Jadi kalau ini panjangnya X, berapa gitu? Posisinya ini T sembarang. Nah, dari sini saya rumuskan. Ya udah ini keluar itu. Kenapa bukan T-nya yang dikeluarkan gitu? 1 min X². Itu juga betul kan? Sama aja. Yang biru ini sama yang ini sama aja. Tetapi yang saya perlukan nanti harus dalam variabel T fungsinya. Kan ini tegak penampangnya tegak lurus sumbu T. Berarti nanti ini luasnya harus dalam T. Jadi jangan pakai yang ini. Ini mah dalam X dong nanti sisinya. Sisinya harus yang dalam T. Gitu ya. Kalau ininya mah terserahlah mau X mau apa gitu. Pokoknya harus dalam T. Udah dapat sisinya ini. Maka luas penampangnya adalah ini kali ini. Kan persegi. Oke? Udah dapat AT-nya, maka volume bendanya integral AT apa akar 1 min T² dt. Kayak AX dx tadi. Batasnya berapa? Kita lihat. Daerah ini paling bawah T-nya berapa? 0 di sini ya. Ini T-nya 0. Paling tinggi T-nya ini 1. Karena ini tadi jari-jarinya 1 kan. 0,1. Beres. Ya udah ini mah tinggal gampang ya. Ini dikuadratkan menjadi 1 min T² dt. Ya hitung sendiri. Begitu. Silahkan yang mau nyalin. Saya pause dulu. Kita lanjut ke metode yang berikutnya. Oke. Nah, sekarang metodenya lain lagi. Bendanya agak lain, sebenarnya mirip-mirip aja ya. Cuma pembentukan benda ruangnya beda. Kalau tadi udah diberikan benda ruang, cuma irisan penampangnya tegak lurus terhadap sumbu tertentu. Oh ya, kalau di ujian kadang-kadang tulisannya irisan penampangnya sejajar dengan sumbu Y. Itu sama aja dengan tegak lurus sumbu X ya. Jadi kadang-kadang diberikan benda ini irisan penampangnya sejajar sumbu Y. Kalian interpretasikan tegak lurus sumbu X. Oke, yang berikutnya. Kita lihat ini. Sebuah keping dibatasi grafik Y sama dengan Fx ini. Sementara Fx-nya positif dulu. Non negatif lah, 0 boleh. Sumbu X. Garis X sama dengan A ini. Ujungnya hanya titik ini. Dan garis X sama dengan B di sini. Oke, jadi bendanya ini, kepingnya. Kemudian ini diputar terhadap sumbu X. Sehingga terbentuk benda seperti ini. Nah, kita akan ngitung volume bendanya. Gitu ya. Kok ini animasinya nggak ada ya? Sebentar. Oh iya, yang A saya kasih animasinya. Anak SF mah lebih pintar. Nggak usah pakai animasian. Nah, prinsip ngitungnya sama seperti waktu menghitung luas. Cuma sekarang silinder nanti yang dibentuk. Jadi, prinsip ngitungnya gini. Oh, sambil dibuka, suka kecepatan. Kita partisikan interval AB. Pokoknya kalau partisi itu dibagi-bagi lah. X0, X1, X2, sampai Xn. Ya. Kemudian lihat partisi yang ke I atau elemen yang ke I. Gambarnya sebenarnya yang ini.
Jadi di sini kita lihat XI min 1 sama XI. Ya, di sini. XI min 1 sebenarnya tipis sekali. Ya, digambar agak gede lah. XI. XI min 1 ini tulisannya jelek bukan saya karena jelek aja layarnya. XI min 1 sama XI. Ini XI min 1 XI. Pilih wakil. Terserah di mana aja wakilnya. Mau ujung kiri boleh, ujung kanan boleh. Mau di sini, rada di tengah boleh. Jadi pilih. Kalau mengikuti yang itu, ya wakilnya kira-kira di situ ya. XI garis. Kemudian kayak ngitung luas. Kalau luas kan kita bikin gitu ke atas, bikin persegi panjang, betul? Kalau waktu ngitung luas. Nah, waktu ngitung ini volume sama aja. Jadi dari titik wakil ini tarik ke fungsi ini sampai sini nih. Sama ini ya. Sama. Kemudian dibikin lurus ini. Lurus. Selebar delta XI. Nah, persegi panjang inilah yang diputar. Jangan ngelihat seluruh bendanya. Persegi panjang ini diputar. Jadi silinder kan? Hitung volumenya. Kalau udah bisa merumuskan volume dari yang hijau ini, udah 80% beres. Coba, saya nggak buka dulu, kita hitung. Jari-jari putar berapa? Adalah nilai fungsi ini ya. Atas kurangi bawah. Atasnya Y-nya ini nilai fungsi F, bawahnya 0. Jadi dia fungsi F. Di titik wakil. Nilai fungsi di titik wakil. Itu jari-jarinya. Maka volume silinder ini adalah luas lingkaran itu Pi kali F X I garis kuadrat itu PR kuadrat kali tinggi silindernya. Tuh. Nah, ini ceritanya udah Pi kali ini. Jari-jari kuadrat kali tinggi silindernya. Udah, kalau gini maka seluruhnya tinggal ini ganti X, ini ganti DX, integralkan dari A sampai B. Pi Fx kuadrat dx. Begitu saja, mudah-mudah ya. Sama ilmu farmasi mah jauh lebih gampang ini. Kalau nggak paham, tanya, tanya, tanya. Jangan saya bilang mudah-mudah. Jadi prinsipnya hanya menghitung seperti ini. Tetapi berbeda dengan yang irisan penampangnya diketahui. Kalau yang ini, ininya bisa bervariasi bentuknya. Nanti kita lihat di soal. Ini prinsip dasarnya aja. Pi kali jari-jari kuadrat kali dx. Gitu ya. Ini jari-jari tadi fxi garis. Nah, itu nanti kalau udah daerahnya di antara dua grafik akan sedikit ada variasinya. Teorinya udah cuma itu. Soal aja. Udah ada 4 lagi soalnya. Nanti pas tutorial udah nggak usah ngebahas soal lagi ya. Udah banyak. Langsung aja kuis nanti. Hah? Kan buat tambahan nilai. Oke. Yang ke satu mirip yang awal barusan. Daerah yang dibatasi Y akar X. Ini, gimana grafik Y akar X? Kirain lupa. Ini yang belakang. Ya, kamu paling belakang. Y akar X gimana? Hah? Itu dilihat dari arah saya atau arah kamu? Oh, dari arah kamu. Gimana? Lupa, baru juga tadi contoh. Tanya sebelahnya tuh si Clara. Clara ya? Helen. Oh.
Jangan lupa grafik standar harus diapalin ya. Kalau belum apal grafik standar udah harus apalinnya cuma berapa biji. Y akar X, Y sama X kuadrat, Y sama X pangkat 3, Y super X. Cuma sedikit. Coba kita lihat ini. Diklik aja. Males nulis. Sebentar, belum bisa diklik. Harus. Nggak ada, sialan. Ah, ya udahlah, terpaksa ditulis. Rugi kalian baca tulisan saya yang jelek. Oke. Jadi kalau dipahami, nggak usah banyak diapalin jenis-jenis soalnya ya. Prinsipnya aja diketahui. Y sama dengan akar X ini. Garis X sama dengan 4. Kasih warna lain. X sama dengan 4. Ini ya. Nah, gitu. Jangan lupa kalau bikin grafik dikasih sumbunya ya. Karena kan nanti koreksinya bersama. Nah, kalau ketemu dosen yang murni-murni itu suka galak. Nggak ada label sumbunya, dipotong nilainya. Dulu pernah koordinatornya orang murni itu nggak ada sumbunya, ini potong satu, potong satu, potong dua. Udah dari 10 hilang 2 nilai. Tapi nggak saya ikuti aja petunjuk dia. Galak. Orang murni, matematik murni itu seperti kata profesornya sendiri yang bilang seperti orang buta mencari satu titik hitam berada di kamar gelap mencari satu titik hitam yang tidak ada. Tuh orang murni. Oke. Dan sumbu X. Jadi daerahnya mana? Daerahnya adalah saya arsir ya, ini ya. Nah, saya akan kalian kalau nanti di ujian mau langsung boleh. Ah, yang gini mah volumenya langsung. Tapi saya akan jelaskannya lewat selalu partisi ya. Jadi kita bikin partisi sepanjang 04, lihat yang ke I. Cukup digambar aja ya. Nggak ditulis kata-kata juga nggak apa-apa. XI min 1, XI, pilih wakil, XI garis. Nah, bikin persegi panjang dulu. Set. Ini lurus saja. Nah, inilah yang kita putar. Jadi kalau diputar yang merah, terjadilah silinder gitu ya. Tuh, aduh ini gambar, ini bagus ya. Ah, kalau diputar persegi panjangnya, terjadilah silinder. Dengan ini ujung kirinya tuh adalah si XI min 1 kan. Kanannya XI. Itu ya. Kemudian jari-jarinya, berapa ini jari-jarinya? Jari-jarinya adalah setinggi ini, betul? Ya. Berapa itu tingginya? Ah, kalau saya biasanya ini tulis dulu sebagai fx gitu ya. Supaya nggak usah nulis fungsinya. Jadi tingginya adalah Y atas kurangi Y bawah. Y atas adalah nilai fungsi di titik wakil. Y bawah 0. Ya udah nggak usah dikurangi 0. Jadi ini tadi f x i garis. Dengan demikian, oh ya, yang ini delta xi. Maka delta volumenya pi kali jari-jari kuadrat kali tinggi silinder. Itu volume seluruhnya udah integralkan aja. Partisinya tadi darah ini dari 0 sampai 4.
Pi-nya bisa keluar. Ya, mau di dalam juga boleh. XI garis jadi X, delta X jadi DX. 0,4, fungsinya saya masukkan terakhir aja. Kuadrat. Kuadrat DX sama dengan 0,4 Pi akar X dikeluarkan jadi X saja. Hitung sendiri. Begitu. Sok, kalau mau disalin dulu. Kita lihat contoh berikutnya. Soalnya ini nggak ada solusinya, semua harus manual. Nah, ini variasinya. Saya masukkan lagi ke sini. Udah bosan belum kuliahnya? Kalau udah bosan kita udahan aja. Saya mau gambar ini ya. Akar 8X itu kan sebenarnya akar 8 kali akar X. Jadi grafiknya kayak akar X tapi lebih tinggian gitu ya. Dikali akar 8. Supaya bagus saya gambarnya mau pakai GeoGebra ya. Eh, GeoGebra yang online aja. Sebentar. Internetnya dodol. Tapi Zoom jalannya. Sekali lagi cepat gak dia? Enggak juga. Payah. Pakai GeoGebra ini loadingnya lama. Tunggu. Tunggu, makan dulu. Oke, saya gambar manual aja. Lumayan enggak gambar saya juga. Enggak jelek-jelek amat. Kita gambar sumbunya dulu. Y sama dengan akar 8X. Itu ini ya. Kayak akar X aja. Akar 8X. Ini saya namakan sebagai apa? Fx gitu ya. Satu lagi X kuadrat. Y sama X kuadrat tuh dari sini. Tapi saya butuhnya yang sini aja. Ini yang merah. Y sama dengan X kuadrat. Saya namakan sebagai GX. Yang merah. Oke, darah perpotongannya ini. Berapa ini motongnya di berapa? Perlu nanti untuk ujung apa batas integralnya. Saya cari dulu titik potong. Titik potong kedua grafik. Udah direkam belum nih teh tadi? Udah. Jadi samakan Y-nya. X kuadrat sama dengan akar 8X. Susah, kuadratkan. X pangkat 4 sama dengan 8X. Jadi jangan dicoret ya, nanti kehilangan data. X pangkat 4 min 8X sama dengan 0. X pangkat 3 kali apa itu salah lagi ya. X kali X pangkat 3 min 8 sama dengan 0. Dapatlah X1 sama dengan 0. X2 sama dengan 2 ya. Ininya 0 berarti X-nya 2. Ininya 0, X-nya 0. Jadi titik potongnya di X sama dengan 0 dan di X sama dengan 2. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kayak tadi mau ngitung volume, kita lihat buat partisi sepanjang 0,2. Sepanjang 0 sampai 2. Ini sebut XI min 1, ini XI, tengahnya saya atau mananya saya sebut XI garis. Bikin kayak ngitung luas persegi panjang yang di depan. Saya bikin tek 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 tek. Gambarnya yang di sini aja ya. Lurus aja ini. Set, lurus, lurus. Selebar ini. Ini selebar ini.
kirinya juga selebar ini. Nah, jadi yang diputar yang ini terhadap sumbu X, maka akan terjadi silinder yang bolong, betul? Ini bayangin persegi panjang ini diputar terhadap sumbu X. Kan ada bolongnya yang di sini, betul? Nah, terjadilah benda seperti ini. Gimana? Ah, Silinder dulu aja, tapi ada berlubang. Gitu ya. Lubangnya tuh yang ini kan di sini kosong. Nah, prinsipnya sama kayak tadi. Kalau prinsipnya dikuasai, memudahkan kita. Coba. Saya akan hitung volume tentunya yang isi ya. Silinder yang isi, yang kosongnya ya jangan dihitung. Caranya, maka delta VI sama dengan volume silinder seluruhnya dikurangi volume silinder yang kosong, betul? Ya, volume silinder ini yang berisi adalah seluruhnya dikurangi yang berlubang, betul? Kok pada nggak percaya sih matanya? Kayak ngelihat hantu? Ya mungkin juga hantu ya, memang yang ngomong kan. Nah, silinder yang besar seluruhnya, berapa jari-jarinya? Saya kasih hijau. Nah, ini berapa jari-jarinya? Sama dengan ini, betul? Ya, ini silinder seluruhnya yang besar. Berapa ini? Sama dengan, ya berapa ini? F, XI garis, betul? Itu panjangnya sampai sini ya, sampai pusat. F, XI garis. Sebenarnya atas dikurangi bawahnya. Atasnya fungsi F, bawahnya Y-nya 0. Y atas dikurangi Y bawah. Y atas itu ini, Y bawah itu 0. Kemudian silinder yang bolongnya, saya kasih warna ini, merah. Yang bolong jari-jarinya sekian, betul? Nah, ini yang bolong. Yang bolong jari-jarinya adalah Y atasnya apa? Grafik merah. Fungsi G. Y atas kurangi Y bawah. Y atasnya fungsi G, bawahnya Y-nya 0. Jadi G XI garis. Ya. Udah. Jadi saya dapatkan sama dengan, kalau ini lebarnya mah sama-sama. Delta XI. Lebar ini. Jadi pi jari-jari kuadrat kali delta XI itu yang luar, yang gedenya dikurangi pi jari-jari yang kosongnya G XI garis kuadrat pi R kuadrat kali tinggi silinder. Udah 80% selesai kalau gini. Maka volume seluruhnya tinggal integralkan aja tadi batasnya dari 0 sampai 2. 0,2 pi-nya saya keluarkan fx kuadrat min gx kuadrat dx. Masukkan aja fungsinya. Pi fx tadi apa? Lupa. Fx akar 8x. Akar 8x. Ya nanti aja dikuadratinnya belakangan. Gx-nya tadi x kuadrat. Nah, hitung sendiri. 0,2 pi-nya bisa ke depan. Ini menjadi 8x. Ini menjadi x pangkat 4 dx. Sekian gitu ya. Oke, atasnya udah disalin atau perlu ditampilkan atasnya?
Oke, contoh berikutnya saya bahas soal nomor 3 katanya. Permintaan si Toto. Nomor 4 saya tinggalkan sendiri. Sama aja sama ya. Asal paham polanya itu sama aja. Ini mah tuh gampang. Mendingan yang susah. Ya, mendingan yang ini yang lebih susah ya. Hah? Ya 4 aja. 4 bisa, 3 pasti bisa. Asal empatnya benar-benar paham ya. Oke. Nah, daerahnya sama sama tadi kan ya. Cuma diputarnya beda. Jadi saya gambar lagi daerahnya. Daerahnya tadi akar 8X warna apa? Warna biru. Ini yang akar 8X tadi yang dinamakan fx. Satunya lagi warna merah. Samakan. Parabola Y sama dengan X kuadrat. Saya namakan GX. Fungsinya G itu ya. Tadi titik potongnya di sini 2. Diputar terhadap garis Y sama dengan min 2. Y min 2 gambarnya gimana? Garis-garis gimana? Grafik Y sama dengan min 2 gambarnya gimana? Gini. Bukan gini? Hah? Gimana? Ah, kamu mah nurutin dia. Mendatar ya? Y sama dengan min 2. Saya gambar. Pakai warna hijau. Supaya adem. Gak lurus ya? Gak lurus juga. Ah, lumayan rada lurus. Ini min 2 ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Y min 2. Ini sumbu putarnya. Daerahnya tadi ini ya. Diputar terhadap Y sama dengan min 2. Hitung volumenya. Sama kayak tadi. Bikin partisi. Kalau partisinya hanya di sumbu X aja. Kayak tadi partisi. Bikin partisi ini XI min 1. Ini XI. Pilih wakil. Ini namakan apa? XI garis gitu ya. Bikin persegi panjang kayak tadi. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Ah, persegi panjang. Ini lurus saja. Jangan lengkung, lurus. Lurus, lurus. Nah, diputar terhadap Y sama dengan min 2. Si persegi panjang ini diputar terhadap sumbu ini. Terjadi lagi silinder yang berlubang, betul? Kayak tadi aja gambarnya silinder yang berlubang. Nah, ada lubangnya gitu ya. Tinggal hitung jari-jari seluruhnya berapa, jari-jari yang bolong berapa. Coba kita hitung. Ini tadi lebarnya mah pasti delta XI. Jari-jari yang luar ini berapa? Itu jangan merah lagi. Apa ya? Hijau. Ini jari-jari yang luarnya. Sama dengan ini, betul nggak? Jangan hijau, hijaunya udah dipakai sumbu itu. Apalagi habis warnaku. Ini. Nah, jari-jari ini sama dengan ini, betul nggak? Kan diputar, yang gedenya itu. Ya,
Oke, ini berapa ini panjangnya? Ya, Y atas dikurangi Y bawah. Y atas apa? Fungsi F. Y bawah min 2. Jadi apa? Fungsi F tapi di titik wakil ya. Fungsi F dikurangi min 2. Saya tulisnya gini aja. Supaya jelas. Ya nanti di hitungan mah jadi plus 2. Ya. Y atas tuh fungsi F. Y bawah ini min 2. Oke. Jari-jari yang bolongnya. Saya kasih warna apa? Warna inilah. Nah, yang bawah. Itu adalah yang mana? Yang ini, betul nggak? Yang bolong. Yang kalau diputar kosong di situ. Berapa itu? Hah? Y atas fungsi G, betul? Y bawah min 2. Jadi fungsi G di titik wakil tentunya dikurangi min 2 juga. Hati-hati ngitung volumenya, jangan jari-jari atas dikurangi jari-jari bawah dikuadratkan. Harus sendiri-sendiri. Silinder yang atas, yang seluruhnya dikurangi silinder yang bolong. Jangan ngitung volume ini tuh pi kali jari-jari yang luar dikurangi jari-jari dalam dikuadratkan. Itu beda hasilnya. Nah, setelah tahu itu ya gampang. Maka delta volume ke I pi silinder seluruhnya. Jari-jari kuadrat tambah 2 jadinya ya. Kali delta XI dikurangi yang kosong. Pi jari-jari kuadrat G XI garis min tambah 2 juga delta XI. Volumenya pi-nya saya keluarkan aja, integral 0 sampai 2. Kenapa ini? X-nya dari 0 sampai 2 daerah ini. Daerah irisannya. Fx tambah 2 kuadrat dx. Nanti aja dx-nya belakangan disatukan juga. Min gx ditambah 2 juga dikuadratkan dx. Tinggal masukkan aja fungsinya, ngitung. Nanti kalau KBF pakai AI aja ngitungnya ya. Fx-nya tadi apa ya? Akar 8x tambah 2 kuadrat dikurangi x kuadrat ditambah 2 kuadrat seluruhnya dx. Ya, ini kalian kuadratkan satu persatu, integralkan. Udah mudah. Di zoom in kata dia juga tadi. Oke, begitulah ceritanya. Sebagai kuliah terakhir hari ini.